Halo, apa kabar? Saya Hersy Bonarif bersama Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official. Sangat senang sekali masih terus bisa menjumpai Anda dan selamat menikmati perpanjangan PPKM. Karena pemerintah baru saja kemarin mengumumkan bahwa PPKM darurat level 3 di Jawa, ini Jakarta dan Jawa, Bali belum, ini mungkin seminggu lagi akan dievaluasi, itu dilanjutkan sampai tanggal 13 September, Bung Rocky. Nah, jadi Ya, seminggu dan kelebihannya sekarang kalau dulu boleh dine in makan di tempat di restoran itu 30 menit, sekarang jadi 60 menit gitu. ini namanya PPKM ketengan itu, Oh, dicicil gitu. aja. Lalu bilang aja mau diperpanjang sampai 2027 itu supaya 2024 ada alasan untuk tidak melakukan pilkada itu dan pemilu tuh. Tapi ini soal PPKM ini kita nggak tahu dasarnya apa kan. Kalau dasarnya data itu internasional bilang data Indonesia itu mesti dikali 5 tuh. Hmm. Kalau misalnya itu soal kesiapan tenaga nakes, itu artinya dari awal nggak ada persiapan. Jadi kan kalau kita bikin evaluasi itu mesti ada apa namanya tuh dugaan ke depan gitu kan. Kita Hmm. mau dengar kasusnya di mana yang bisa menyebabkan PPKM dan dalam soal apa. Apakah PPKM itu diperlukan karena kasus bertambah dan kita mau tahu kasus ini karena komorbid atau karena kelalaian pemerintah sendiri yang gagal mensosialisasikan masker itu kan. Jadi kita mau dengar dulu sebetulnya alasannya apa, kenapa diperpanjang, supaya di kepala kita tahu apa yang mesti kita perbaiki. Kan kita nggak pernah pemerintah sebutkan kan. Kalau PPKM itu diperpanjang, saya bisa ambil kesimpulan iya, karena presiden ada di kerumunan terus dan hadirnya presiden memperpanjang penularan. Jadi mestinya PPKM supaya PPKM tidak lagi diperpanjang, presiden jangan ngumpulin massa itu. Jadi di dalam kebijakan publik mesti jelas. Kita nggak bisa dijadikan kambing cong ya untuk sekedar terima kebijakan pemerintah. Rakyat mau tahu kenapa diperpanjang, apa penyebabnya itu. Apa karena gagal bansos? Kan semua itu mesti itu hak demokrasi yang selalu hilang ketika PPKM tuh. Seolah-olah pandemi ini menyebabkan orang nggak boleh bertanya. Ini buruknya tuh dan nggak ngerti mereka bahwa demokrasi itu harus tetap hidup kendati pandemi berdampingan dengan kegiatan masyarakat. Jadi tetap informasi itu harus menjadi hak rakyat untuk dieksaminasi itu. Ya, 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 ya. Nah, yang kita tangkap ini juga sudah mulai ada semacam euforia. Dan saya kira ini berbahaya ya kalau sampai ada euforia. Kemarin ini yang kita lagi geger kalau di Jakarta ini ada sebuah klub malam atau apa namanya Holy Wing kalau tidak saya itu yang melakukan pelanggaran karena kalau kita lihat foto-fotonya itu di Kemang ya kawasan Kemang ini orang sudah nggak peduli lagi dengan soal pembatasan soal PPKM manusianya berjubel gitu di situ dan langsung disegel oleh Satpol PP. Bukan kalau ini nggak ada moralnya, ini memang orang lagi berjubel saja di situ. Itu artinya kebijakan pemerintah itu nggak nyampe pada anak muda kan. Ya, Kan tempat yang berkumpul kan pasti anak-anak muda ini kan. betul betul. Jadi mestinya diperbaiki itu cara pemerintah meyakinkan anak muda. Karena anak muda menganggap bahwa iya PPKM tapi gue nggak ngerti kenapa gue mesti dilarang itu. Sementara presnya sendiri mondar-mandir ke segala macam apa namanya holy kerumunan itu. Dan ini soalnya tetap kemacetan komunikasi itu. Dan ini membahayakan karena kita nggak pernah tahu alasan kita dikurung di rumah kan itu. Lain kalau pemerintah bilang kalian dikurung di rumah karena undang-undang karantina, maka kita mengerti oh dasarnya undang-undang karantina itu. Kalau ini nggak jelas kan dan menunjukkan memang gak ada koordinasi. Jadi suka-suka aja kan PPKM nanti diperpanjang 2,5 hari atau satu seperempat minggu, nah, itu nggak jelas. Ya, Jadi alasan perpanjangan nggak jelas itu. ya. Oke. Jadi benerlah kita tunggu ini tahapan PPKM ketengan yang Anda sebut tadi. Karena memang dia Yes. kalau orang aja bilang diencrit ini seminggu. Ya, BBM ketengan atau sasetan juga nih, PPKM sasetan.
Oke, kita tinggal Ya. soal PPKM, PPKM ketengan atau PPKM sasetan ini kan. Kita ada satu saya kira cukup topik yang cukup serius dan ini bisa mengundang perhatian kita karena ternyata Habib Rizik Center itu Habib Rizik Sihab Center itu bersama dengan kantor pengacaranya Ahmad Yani itu melakukan eksaminasi terhadap kasus vonis Habib Rizik Sihab di rumah sakit UMI. Yang mengejutkan itu mereka menemukan data bahwa setidaknya 60% dari putusan hakim itu berdasarkan plagiat. Jadi ambilnya ada dari skripsi mahasiswa, gitu, bukan disertasi ya, skripsi mahasiswa, ada yang dari media online dan sebagainya. Nah, saya jadi khawatir kalau tingkat kualitasnya seperti ini, karena satu plagiasi itu juga sangat tercela, kalau di kampus pasti itu sangat tercela, dan kedua ini dampaknya ini kan dampak hukum di mana orang dihukum sangat berat. Ini kualitas yang benar-benar berbahaya gitu karena pikiran orang kasus ini betul-betul kasus hukum yang diperiksa dengan kecermatan. Jadi kalau indikasinya bahkan indikasi plagiasi aja itu udah memperlihatkan bahwa mutu hakimnya memang mutu rata-rata gitu atau bahkan di bawah rata-rata. Kasus-kasus begini juga banyak sebetulnya yang nanti juga akhirnya nggak ada semacam debat di dalam pengadilan atau di kalangan majelis hakim untuk memutuskan. Dia copy paste saja dasar pertimbangan atau manifesto dari seorang tokoh dan nggak bisa disebutkan referensinya tuh. Jadi mestinya si mahasiswa ini aja yang bikin skripsi yang jadi saksi ahli kan. Jadi lebih gampang sehingga dia bisa kutip aja tuh menurut kesaksian skripsi ini yang telah diuji dan dapat A plus misalnya. Lama-lama nanti itu skripsi bajakan juga jadi dasar pengambilan keputusan itu kan. Atau disertasi abal-abal dijadikan dasar. Atau bahkan 2 kali plagiasi nih. Hakim keputusannya mengutip, meniru, jadi memplagiasi skripsi. Padahal skripsinya sendiri juga hasil plagiasi. Jadi bisa berkali-kali. Jadi itu yang disebut itu ada buku di sampingnya Hersi itu Andy Rooney itu saya dulu suka nonton film di CBS kalau nggak salah itu dia pernah bilang begini anjing yang average itu lebih berguna daripada orang yang average itu. Jadi kita bayangkan misalnya bahwa ini hakim juga nih average saja nih di bawah standar semua nih karena memplagiasi itu. Jadi sekali lagi hidup kita ini diatur oleh orang-orang yang ya secara otak kurang karena itu dia harus plagiasi karena dia disuruh untuk memutuskan. Dia sendiri nggak punya dasar hukum untuk memutuskan. Jadi dia plagiasi aja kan. Sebetulnya hakim kan diperintahkan oleh undang-undang putuskan berdasarkan hati nurani. Nah hati nurani itu nggak boleh hasil plagiasi kan. Ini gilanya nih negara nih. Dan padahal kan mereka ini semacam apa ya disebut hakim ini kan karena dia semacam mewakili Tuhan lah, wakil Tuhan di dunia ya, dengan mengadili. Ini kan setidaknya seperti itu. Tapi kalau kualitas para hakimnya seperti ini kan kita bisa membayangkan betapa rusaknya sistem hukum kita. Iya, ini mesti disebut itu ada juga buku sebelah kanan tuh Watergate. Ini Umigate itu. Ya. Ini mesti disebut Umigate. Karena ini skandal dan skandal yang melibatkan politik dan watak gitu. Ya. Secara politik kita tahu Habib Rizik itu dibebankan pada hakim untuk dipidanakan itu. Hakim dapat beban itu dia nggak punya argumentasi. Karena itu dia cari argumen yang paling gampang. Ya dia buka internet, dia masukin satu frasa itu apa namanya kerumunan, lalu dia lihat wah ini ada yang bagus nih. Ternyata skripsi mahasiswa. Dan dia juga nggak eksaminasi apakah skripsi ini plagiasi atau skripsi dari siapa kan. Jadi satu paket cara berpikir yang dungu ini udah menyebar sampai ke segala ranah akhirnya tuh. Jadi istana memang mendiseminasi kedunguan itu sampai hakim itu kemudian jadi banal. Itu yang disebut banality of evil itu. Berbuat kesalahan pun dia nggak ngerti bahwa itu kesalahan itu. Ya memang kita ngutip-ngutip buku aja nih. Ya, kita bukan meremehkan skripsi seorang mahasiswa ya. Kadang-kadang juga mahasiswa yang punya skripsinya luar biasa. Ada yang jago. Ada yang jago. Tapi yang menjadi masalah itu ketika hakim tidak menyebutkan sumber rujukannya. Itu kan yang jadi masalah, itu kejujuran dari sisi ilmiah kan yang jadi persoalan.
Betul. Padahal sebetulnya kita tahu di dalam hukum yang sedang berkembang itu apa namanya biasa disebut apa namanya ius constituendum. Ya, Jadi hukum yang akan datang, the future law, the dia future. memang mesti diasuh dengan teori-teori baru tuh. Nah, Hmm. si mahasiswa mungkin menemukan teori baru dalam upaya untuk menghasilkan putusan hakim yang berbasis pada keadilan. Maka dia lakukan riset itu tuh. Dan si mahasiswa ini berhak untuk dapat pujian kalau dia dikutip oleh pengadilan. Karena itu akan jadi modal dia untuk kerja, untuk melanjutkan studi bahwa risetnya itu dipakai oleh pengadilan tuh. Supaya fair, jangan jangan nyuri nih. Ini hakim uh, mungkin si hakim habis menghukum seorang pencuri, sekarang dia mencuri hak intelektual orang pula kan. Ini ajaibnya di situ dan ajaib yang dungu sebetulnya. Ya, ya, ya. Nah, jadi karena tadi Anda menyinggung buku ini, saya kira penting kita ingatkan karena beberapa hari yang lalu ada sebuah akun yang mengatasnamakan Anda lagi gitu, dan kemudian dia memberikan rekomendasi buku-buku yang harus dibaca dan katanya itu atas nama Rocky Gerung meskipun kemudian dia sudah minta maaf ya. Tapi saya kira kita penting lanjutkan next time memang banyak teman-teman yang minta coba deh kita pengen dengar setiap kali ngobrol dengan Bang Rocky, kasih dong rekomendasi apa buku-buku yang mesti kita baca gitu. Ini nggak apa-apa, usul ini menarik juga gitu. Ya mulai dengan membaca tadi itu Andy Rooney itu sama Watergate gitu. Ya. Kalau ini lebih pada skandal yang Watergate lebih pada skandal politik ya. Saya kira yang dan itu sudah sangat legend di apa di dunia internasional, semua orang tahu soal itu gitu. Dan sebenarnya skandal-skandal semacam itu di dalam negeri kita juga banyak sekali kan, terutama Sedang ini karena nanti juga akan ada film yang sama tuh All the President Man itu kan yang ya, ya, ya. yang melakukan pelanggaran hukum itu All the President Man, koruptor juga All the President Man karena semuanya adalah tokoh-tokoh penting di dalam partai politik yang mendukung presiden. Jadi mesti dianggap bahwa kekacauan ini adalah akibat dari orang-orangnya presiden itu. Ya. Itu Pak film Watergate. Penting untuk ditonton lagi gitu ya untuk melihat apa yang terjadi Yeah. di Indonesia. Ya. Nah, situasi di Indonesia ini memang dalam beberapa hari ini sebenarnya kalau buat publik itu penting nggak penting lah berkaitan dengan isu reshuffle itu karena kelihatannya dengan masuknya PAN ke dalam kabinet itu kan sebuah keniscayaan akan ada reshuffle. Bagaimanapun juga PAN pasti disediakan kursinya dan kelihatannya para relawan dari Presiden Jokowi ini sudah lebih mendahului, sudah mulai membuat spekulasi tentang siapa-siapa menteri yang akan direshuffle. Saya kira ini bukan bocoran, lebih pada keinginan gitu. Misalnya mereka menginginkan Pratikno terus direshuffle, kemudian Lutfi, Menteri Perdagangan. Kalau Menteri Lutfi memang ada beberapa kali kasus gitu. Kalau Pratikno ini kan memang orang yang di belakang layar terus gitu. Jadi kita nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Itu gimana menggusur Pratikno itu adalah pilarnya Jokowi kan ini juga analisis atau ya mungkin keinginan karena pernah berselisih dengan Pak Pratikno. Bagaimanapun Pak Pratikno itu orang yang betul-betul tahu bisikan semua orang, dinding istana pun dia pasangin kuping segala macam. Jadi mungkin Pratikno jengkel karena ini buzzer-buzzer yang menamakan pendukung Jokowi ini proposal terus yang datang ke meja Pratikno, maka ditolak-tolak aja kan. Lalu mereka minta Pratikno yang diganti itu. Kira-kira begitu sebetulnya. Ini kan kita tahu anak-anak muda di sekitar Jokowi kan banyak yang plagiat juga tuh, nggak punya ide tapi berupaya untuk dapat amplop tebal lalu isunya dia plagiasi itu. Nah Pratikno tentu tahu ya ini mah nyari duit doang tuh, maka dia tolak proposal itu. Nah sekarang Pratikno diminta di reshuffle karena pernah menolak proposal para buzzer Jokowi ini. Agak gini, perannya meskipun berbeda, orang seperti Pratikno ini kan perannya kalau di masa lalu itu seperti Sudi Silalahi dengan Pak SBY lah, kira-kira gitu ya, Bung Rocky. Ini yang gambarnya hampir sama seperti itu kan ya. Jadi agak sulit. Ya, ya saya mengerti itu psikologi seknek itu dari dulu begitu. Jadi semua proposal pasti lewat Pratikno tuh, dan itu berarti Pratikno suka sisih-sisihkan kan. Ini nggak penting, ini udah ketahuan. Kan begitu juga tuh, dan itu hal yang biasa. Tentu Pak SBY juga tahu bagaimana banyak orang yang ingin minta bertemu tapi dengan macam-macam interest, maka Pak Sudi Silalahi mesti sensor dulu tuh.
Ya. Demikian juga dulu Pak Sudarmono, Pak Murjono lakukan hal yang sama. Dan sekarang ada buzzer yang seolah-olah merasa kan kita yang jadiin Jokowi presiden, maka proposal kita ditaruh di tumpukan atas dong. Terus Pratikno bilang mungkin ini abal-abal, ini apa, ini saciatan semua nih. Nah itu yang bikin mereka jengkel, kan itu mereka minta Pratikno yang digusur gitu. Ya. Saya kira dua orang yang berfungsi di situ adalah Pratikno dan Pramono Anung, itu betul-betul birokrat istana tuh yang ya setiap hari bekerja hanya untuk melindungi presiden tuh. Nah, nanti satu paket lagi nanti Pramono juga diminta di reshuffle kan. Ya. Nah, tapi kita dengan itu kita sebenarnya dari statement itu kita bisa apa ya, bisa meraba gitu. Apa yang sebenarnya terjadi di kalangan para relawan itu kan sebenarnya. Udah kere, udah nggak ada pemasukan. Jadi dasarnya cuma itu tuh. Udah jadi peminta-minta sebetulnya kan, minta jabatan nggak dapat atau dapat komisaris yang ternyata gajinya nggak diberikan karena Sri Mulyani suruh refocusing sehingga komisaris-komisaris itu dipotong-potong gajinya. Ya marah juga mereka. Jadi intinya ini tulang-tulang yang udah nggak bisa dibagi lagi sehingga bergerombol lah mereka untuk ribut-ribut. Itu yang disebut tadi oleh Andi Runi, itu orang-orang yang setengah-setengah itu kaum mediocre ini sebetulnya lebih parah dari anjing yang juga mediocre tuh. Jadi manusia yang mediocre lebih buruk dari anjing yang mediocre. Anjing mediocre itu justru jadi manis, anjing baik. Tapi satu hal yang sama dengan mereka, ketika antara anjing yang mediocre dengan orang yang mediocre tadi, kalau sama-sama dikasih tulang juga sama-sama diem gitu, Bung Rocky. Sama, kualitas mereka itu sama. Iya itu. Anjing selalu merasa bahwa memang dia bisa bermain-main bercanda dengan tulang itu, dan kadang-kala dia menganggap ya ini udah cukup. Tapi kalau yang persen tadi itu betul-betul dia ngamuk karena ternyata cuma diusodorin tulang. Karena itu dia minta di reshuffle supaya dapat daging. Nah dagingnya udah habis dikorupsi. Ya. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky Gerung. Walau kita perlu mengingatkan pada para viewer kita, meski kendati pemerintah sudah mulai menurunkan levelnya, level 3 dan kemudian memberikan kelonggaran-kelonggaran di tempat-tempat umum, saya kira kembali bahwa yang bisa menyelamatkan kita itu diri kita sendiri. Jadi jangan lengah, jangan waspada gitu. Punya terapkan sendiri protokol sendiri, terapkan sendiri level sendiri, karena ini penting buat kita karena berbagai kebijakan pemerintah selama ini kan nggak pernah kita bisa pegang. Ya itu pentingnya, ingatkan bahwa intinya adalah jaga jarak, pakai masker itu. Jadi kita tahu kita bisa jaga jarak karena kepentingan kita sendiri, dan kita bisa pakai masker karena kita tahu kesehatan kita lebih penting. Sambil kita ingatkan pada pemerintah, jaga jarak dari koruptor dan pakai otak. Ya, sementara kita penting juga mengingatkan pada kita jarak dari kekuasaan, jaga jarak dari kekuasaan supaya kita bisa tidak gitu ya. Itu yang paling bahaya itu, karena virus kekuasaan itu dia bisa menyulap kita untuk, bukan kita udah pasti terjaga, menyulap kaum akademisi yang separuh-separuh. Terutama juga mereka yang berupaya untuk tetap teguh pada pendirian, kadang-kala tergoda untuk jatuh dalam bujukan kekuasaan karena semata-mata soal uang. Itu bahayanya akademisi yang berharap terlalu banyak pada soal material. Yes, oke, terima kasih. Sip. Jangan lupa jaga protokol, juga jaga akal pikiran supaya nggak gampang plagiarisme, nggak terjebak pada plagiarisme. Ya, itu pesan moral FNN tiap hari. Yes, terima kasih. Oke.